Halo teman-teman, selamat datang kembali di video tutorial pemrograman JavaScript. Video kali ini kita akan belajar mengenai array di JavaScript. Video ini ditujukan untuk pemula, yaitu teman-teman yang sudah mengetahui sedikit dasar-dasar pemrograman. Untuk teman-teman yang baru pertama kali belajar pemrograman, silahkan ikuti playlist kita yang sengaja dibuat untuk belajar pemrograman dari nol, mulai dari awal. Langsung saja ya, kita belajar mengenai array. Sebelumnya kita telah belajar mengenai variabel. Variabel itu sesuatu yang bisa menyimpan data dalam pemrograman. Jadi misalnya variabel tempat bernama rumah makan, ini akan menyimpan nilai yang berisi rumah makan, dan ini kita bisa tampilkan di layar ya dengan menuliskan document write tempat sesuai nama variabel kita, dan agar muncul baris baru kita tulis bar. Kita langsung saja buka file ini. Akan muncul tulisan rumah makan di sini sesuai isi variabel kita. Mungkin selamat datangnya kita hapus dulu. Nah, apa itu array? Array itu adalah sebuah variabel yang bisa menyimpan lebih dari satu variabel sekaligus. Jadi misalnya katakan kita ingin menulis daftar tempat-tempat yang akan kita kunjungi ketika kita jalan-jalan. Jadi misalnya daftar tempat, kita ingin mengunjungi mungkin pertama rumah makan dulu karena kita suka kuliner ya. Rumah makan, lalu taman kota, lalu kita isi pom bensin, lalu kita pulang ke hotel. Katakan ini daftar tempat-tempat yang kita akan kunjungi, dan kita bisa tulis seperti halnya kita menulis nama variabel seperti ini. Kita bisa menulis seperti ini, karena array ini isinya bukan cuma satu variabel, melainkan ada banyak variabel, sehingga kita harus menyebutkan variabel yang mana nilai yang mana yang akan kita tulis ya. Jadi misalnya kita ingin mulai dari yang pertama dulu, tulis di sini 0, karena komputer itu berhitung dari 0 ya, bukan dari 1, terutama untuk berkaitan dengan array. Kemudian kita tulis yang pertama, yang kedua maksudnya dengan angka 1 di sini, dan kalau kita tulis begini, yang muncul adalah dua tempat pertama, yaitu rumah makan dan taman kota. Kita simpan saja, kita buka lagi filenya seperti kita harapkan, rumah makan dan taman kota. Kemudian kalau kita ingin semuanya, tulis 1, 0, 1, 2, 3. Jadi ada 4, yaitu dari nomor 0 sampai nomor 3. Sama saja seperti sebelumnya, kita akan di sini dan muncul keempat-empatnya. Misalnya kita hapus cuma 0 saja, munculkan kembali seperti ini, karena dia akan hanya menulis sesuai indeks nomor yang di dalam tanda kurung siku ini namanya indeks, hanya nulis angka yang indeksnya disebutkan di sini, ini menulis nilai yang angka indeksnya disebutkan di sini. Jadi kalau kita tulis nomor 40 muncul adalah yang pertama, atau kita tulis nomor daftar 43, kan yang muncul adalah yang ketiga, yaitu hotel 0, 1, 2, 3. Nah, apa untungnya ini dibanding variabel biasa ya? Kenapa kita sebut saja tempat 1, tempat 2, tempat 3, tempat 4 gitu misalnya. Agar terlihat kelebihan dari array ini adalah pertama kita bisa menyimpan, kita menulis, ada fitur spesial untuk array, yaitu kalau kita menulis for loop seperti ini. Untuk teman-teman yang belum tahu mengenai for loop, bisa lihat video kita sebelumnya yang menjelaskan mengenai for dan while loop. Fitur spesial dari array dalam JavaScript. Maka I ini otomatis akan diisi dengan semua indeks yang ada dalam array ini. Jadi di sini 0, 1, 2, 3 ya. Maka kalau kita tulis di sini, I ini dulu di sini akan otomatis menjalankan dari 0 sampai 3 tanpa kita harus menyebutkan satu-satu. Jadi misalnya kita buka ini, dia akan mulai dari 0 sampai 4. 0 sampai 3 maksudnya. Dan kita bisa tulis kalau kita ingin tahu ya apa isi I ini, kita tulis di sini tempat ke I tempat ke I adalah daftar 4. Jadi kita bisa lihat ini isinya apa. Simpan saja. Tempat ke 0 adalah rumah makan, tempat ke 1 adalah taman kota, 2 pom bensin, dan seterusnya. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan dengan array, kita juga bisa
kita bisa menambah di sini tanpa membuat variabel baru. Jadi kalau kita buat variabel, tentu kita akan menyimpan tempat 1, tempat 2, tempat 3. Kalau ini kita cukup menyimpan satu variabel, dan kita bisa tambahkan tanpa harus menyebut nama variabel baru. Jadi misalnya setelah kita dari pom bensin, kita ingin mampir di toko dulu, kita bisa tulis begini saja, dan kalau kita print, toko ini akan muncul di antara pom bensin hotel, seperti lokasi di sini. Dan selain itu kita juga bisa ada fitur spesial dari array ini, yaitu sebuah property atau kata kunci yang bernama length. Jadi misalnya kita ingin tahu berapa daftar tempat yang telah kita masukkan di daftar ini, kita bisa tulis di sini baru ya, jumlah tempat yang akan dikunjungi adalah daftar tempat titik length. Kita coba saja apa yang terjadi. Oh, kita lupa menulis BR. Tempat yang dikunjungi adalah 5. Jadi dia tahu bahwa array kita berjumlah 5, dan misalnya kita hapus salah satu ya, kita hapus toko di sini, maka jumlah akan menjadi 4. Karena dia tahu sekarang jumlahnya telah berkurang. Apa itu property length? Jadi itu adalah kata kunci yang disimpan sengaja dibuat JavaScript untuk setiap array. Jadi kalau kita sebut nama arraynya ya di sini daftar tempat titik, dan nama property di sini length, dalam bahasa, yaitu kata bahasa Inggris yang artinya panjang ya. Artinya panjang daftar ini ada 4 anggota. Maka angka ini akan diisi dengan jumlah anggota di array ini. Jadi ini fitur yang cukup berguna ya dari sebuah array, sehingga kita tidak perlu menghitung satu-satu, atau kita tidak perlu membuat variabel baru untuk menyimpan jumlah anggota array. Nah, apalagi yang spesial dari array, kita juga bisa, misalnya kita bisa mengganti salah satu yang ada di sini dengan menyebut indeksnya. Jadi misalnya setelah kita menulis daftar tempat seperti ini, kita ingin, kita daripada ke hotel, mungkin kita nginap di losmen saja. Jadi bisa kita ubah seperti ini. Daftar tempat dengan kurung siku ya, dan indeks berapa yang kita ingin ubah. Jadi misalnya di sini 01, 2, 3, indeks ketiga, kita ingin ubah menjadi losmen. Jadi kalau kita ubah seperti ini, yang terjadi adalah part ketiga berubah jadi losmen. Yang tadinya hotel berubah jadi losmen. Jadi yang kita ubah, awalnya kita ubah tulis hotel, berubah jadi losmen sesuai keinginan kita. Dan kita juga bisa menambah dengan cara seperti ini. Katakan besok setelah dari hotel kita ingin berkunjung ke perpustakaan misalnya. Jadi kita bisa tulis juga seperti ini, push. Di push ini artinya kita menambahkan di akhir daftar anggota, akhir array yang telah ada, kita tambahkan anggota baru, yaitu misalnya kita ingin ke mall. Simpan saja. Kita buka, akan muncul tempat keempat, yaitu mall. Walaupun tidak ada di sini, tapi karena kita sudah tambahkan di sini, maka akan muncul tempat baru. Jadi, kalau kita ingin tahu ya, apa yang terjadi dengan length ini, di sini kita lihat length sudah berubah menjadi 5, karena dia tahu bahwa anggotanya kita tambahkan anggota baru. Dan kalau kita lihat sebelum di push, berapa jumlah? Sebelum push, length berisi, coba saja. Jadi sebelum push, length berisi 4, dan baru setelah push, length ini akan berisi 5, karena dia menyesuaikan dengan anggota baru yang setelah ditambahkan di sini. Dan kalau kita ingin menambahkan lebih banyak lagi ya, kita bisa menulis di sini, misalnya kita ingin pagi-pagi sebelum ke hotel kita ke pasar dulu, lalu sholat di masjid misalnya. Maka sekarang anggotanya akan berjumlah lebih banyak lagi, dan kita bisa menulis di sini, melihat di sini. Dan setelah berisi 7, dan tempatnya adalah sesuai yang kita daftarkan, rumah makan, taman kota, pom bensin, losmen, pasar, masjid, dan mall. Demikian video kali ini. Terima kasih telah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat. Kali ini kita telah belajar mengenai dasar-dasar array ya dalam JavaScript. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.